ketegangan memuncak. Amerika serang Iran. Iran balas dengan serangan bertubi-tubi Washington DC. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak pada Jumat pagi, 23 Juni tahun 2025, ketika pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara besar-besaran ke fasilitas militer strategis di wilayah timur Iran. Serangan tersebut, yang dipicu oleh klaim intelijen yang tidak diumumkan ke publik, menyebabkan ledakan besar dan asap tebal yang terlihat dari jarak beberapa kilometer. Serangan ini merupakan respons langsung dari Washington terhadap peningkatan aktivitas militer Iran di wilayah Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dugaan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Menurut sumber-sumber dari Pentagon, tujuan serangan ini adalah untuk menekan kemampuan militer Iran yang dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan jalur perdagangan internasional. Namun, tidak membutuhkan waktu lama bagi Iran untuk merespons. Sekitar 2 jam setelah serangan pertama, Iran membalas dengan serangan rudal balistik yang diluncurkan dari beberapa titik di seluruh negeri. Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Amir Hatami, dalam pernyataan terbuka mengonfirmasi bahwa mereka telah melancarkan serangan balasan dengan kekuatan penuh, menargetkan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia dan Irak. Amerika Serikat telah mengundang balasan kami. Ini bukan sekadar serangan balasan, tetapi juga peringatan kepada negara-negara yang berpikir mereka dapat menginjak kedaulatan kami, ujar Hatami dalam pidato nasional yang disiarkan televisi dalam waktu kurang dari 1 jam setelah serangan. Balasan pertama, sejumlah ledakan besar terdengar di wilayah Baghdad, Irak, yang menandakan bahwa serangan Iran bukan hanya ditujukan kepada pasukan AS, tetapi juga terhadap fasilitas-fasilitas strategis yang memiliki hubungan dengan aliansi internasional. Amerika Serikat, seiring waktu, situasi semakin memburuk. Sumber-sumber internasional melaporkan bahwa Iran meluncurkan serangan rudal bertubi-tubi dengan jarak tempuh yang lebih jauh, menargetkan sejumlah instalasi militer yang lebih dalam di wilayah Irak dan beberapa negara sekutu AS di kawasan tersebut. Sementara itu, pasukan udara Amerika Serikat tidak tinggal diam. Mereka segera membalas dengan serangan udara tambahan, menghancurkan sejumlah titik peluncuran rudal Iran yang terdeteksi. Situasi di kawasan itu semakin tidak terkendali, dengan kedua pihak saling menyerang dalam tempo yang sangat cepat, membuat dunia semakin cemas akan potensi eskalasi lebih jauh. Keputusan untuk menyerang Iran dengan kekuatan militer yang begitu besar memicu kecaman dari banyak negara di dunia. Rusia dan China, yang merupakan sekutu penting Iran, mengeluarkan peringatan keras terhadap kebijakan Amerika Serikat. Keduanya mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk segera menahan diri, dengan Rusia menyebut tindakan Amerika sebagai provokatif dan berbahaya. Di sisi lain, negara-negara Eropa, seperti Prancis dan Jerman, menyerukan untuk segera dilaksanakannya dialog diplomatik dan penghindaran konflik yang lebih besar. Namun, panggilan untuk gencatan senjata seakan tidak terdengar, karena serangan-serangan bertubi-tubi terus berlanjut. Selain dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan, ketegangan ini juga langsung memengaruhi pasar energi global. Harga minyak melonjak tajam setelah serangan-serangan ini, mencatatkan kenaikan harga lebih dari 10%. Dalam beberapa jam setelah berita serangan pertama tersebar, dengan semakin berkembangnya serangan bertubi-tubi dari kedua belah pihak, yang bertanya-tanya, apakah dunia akan menyaksikan eskalasi lebih besar, ataukah ada peluang untuk perdamaian? Peran negara-negara besar, seperti Rusia, China, dan Eropa kemungkinan akan menjadi faktor penting dalam meredakan ketegangan ini. Namun untuk saat ini, baik Amerika Serikat maupun Iran masih menunjukkan tekad untuk melanjutkan pertempuran. Dengan kedua negara saling mengancam satu sama lain dengan serangan yang semakin meningkat, dunia menunggu dengan cemas apakah ketegangan ini akan berubah menjadi perang terbuka atau ada jalan keluar diplomatik yang akan ditemukan sebelum lebih banyak korban berjatuhan.
Serangan beruntun yang berlangsung cepat ini sudah mulai menunjukkan dampak yang menghancurkan, dengan laporan awal menyebutkan adanya korban jiwa di kedua belah pihak. Meskipun angka pasti belum dapat dipastikan, sumber-sumber di Iran dan Irak mengungkapkan bahwa banyak warga sipil yang terperangkap di tengah serangan. Rumah sakit hospital di wilayah yang terkena dampak sudah melaporkan padatnya pasien akibat cedera parah. Di sisi lain, militer Amerika Serikat juga mengonfirmasi adanya kerusakan besar di beberapa fasilitas mereka di kawasan Timur Tengah. Qatar, 12 personel SS dilaporkan terluka dalam serangan rudal Iran, dengan beberapa di antaranya dikabarkan dalam kondisi kritis. Amerika Serikat sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai jumlah korban jiwa di pihak mereka. Tetapi pihak Pentagon memastikan bahwa seluruh pasukan yang terluka segera dibawa ke rumah sakit militer untuk mendapat perawatan medis intensif. Sementara itu, di Teheran, keadaan juga semakin memburuk. Warga kota berlarian mencari tempat perlindungan saat serangan udara AS mengenai sejumlah bangunan penting di ibu kota. Rumah sakit dan pusat-pusat medis di Iran melaporkan kesulitan untuk menangani jumlah korban yang terus bertambah. Komunikasi di dalam negeri juga terganggu. Sementara pemerintah Iran memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi serangan lebih lanjut di tengah ketegangan yang semakin meningkat. Beberapa negara berusaha mendesak kedua belah pihak untuk memulai kembali pembicaraan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan yang mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera mengakhiri permusuhan mereka. Kehancuran lebih lanjut hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan ini dan menambah penderitaan bagi rakyat di kedua negara. Kami menyerukan untuk kembali ke meja perundingan secepatnya, ujar Guterres. Sementara itu, Uni Eropa melalui Ketua Dewan Eropa, Ursula von der Leyen, juga mengungkapkan keprihatinannya dan meminta agar dialog diplomatik segera dimulai. Kedua negara harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat mereka, bukan melanjutkan jalur konfrontasi. Dunia sangat membutuhkan perdamaian, bukan perang, katanya. Namun, meskipun upaya diplomatik terus dilakukan, tampaknya kedua belah pihak belum siap untuk mundur. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya di Gedung Putih menegaskan bahwa serangan yang dilancarkan adalah respons terhadap ancaman nyata dari Iran. Amerika Serikat tidak akan mentolerir ancaman terhadap keselamatan dan keamanan warganya. Kami akan terus mempertahankan kepentingan kami dengan segala cara yang diperlukan, kata Biden. Di sisi Iran, Presiden Ebrahim Raisi bersumpah untuk melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Kami akan terus membela hak-hak kami dan tidak akan mundur selangkah pun. Amerika Serikat akan merasakan konsekuensi dari tindakannya, ujar Raisi. Dalam pidato nasionalnya, konflik ini tidak hanya berdampak pada Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga memengaruhi negara-negara tetangga di kawasan timur Tengah. Arab Saudi, yang selama ini menjadi sekutu dekat AS, sudah mulai menyiapkan pasukannya untuk berjaga-jaga jika ketegangan semakin meluas. Sumber-sumber diplomatik di Riyadh mengungkapkan bahwa mereka telah menerima jaminan dari Amerika Serikat bahwa pasukan Saudi akan diberdayakan untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun, di sisi lain, negara-negara seperti Irak, Lebanon, dan Suriah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, tampaknya cenderung memilih mendukung Iran dalam konflik ini, dengan beberapa kelompok bersenjata yang berbasis di Suriah dan Irak, dilaporkan telah meningkatkan intensitas serangan terhadap pasukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, konflik ini tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga di dunia maya. Kedua negara saling menuduh satu sama lain, menyebarkan disinformasi. Iran menuduh AS menyebarkan kabar bohong untuk mendiskreditkan pemerintah Tehran, sementara Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran menggunakan media sosial untuk memprovokasi sentimen anti-Amerika di seluruh dunia. Media Iran menyiarkan laporan-laporan yang mengatakan bahwa AS telah melancarkan serangan yang membabi buta
tanpa alasan yang jelas. Sementara saluran berita Amerika Serikat menggambarkan Iran sebagai negara yang melakukan provokasi berbahaya dan mengancam keselamatan dunia. Dengan tidak ada tanda-tanda gencatan senjata yang terlihat, dunia kini terperangkap dalam ketidakpastian. Pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana ini akan berakhir, tetapi juga berapa lama lagi ketegangan ini akan terus berlangsung. Sebelum situasi semakin memburuk, dunia menunggu apakah tekanan internasional akan mendorong Amerika Serikat dan Iran untuk duduk kembali di meja perundingan, atau jika kedua negara akan terus terlibat dalam siklus balas dendam yang tidak berujung, dengan harga minyak yang terus meroket dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Dampak dari konflik ini bisa terasa jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Ketegangan ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dan dunia kini memantau dengan cemas, berharap akan ada solusi sebelum pertempuran ini menghancurkan lebih banyak nyawa. Serangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran terus memberikan dampak besar, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia, terutama dalam sektor ekonomi. Pasar saham global jatuh bebas, dengan indeks utama di Wall Street turun hampir 3% pada sesi perdagangan Jumat 23 Juni tahun 2025. Ketegangan yang terus meningkat ini memperburuk sentimen investor yang semakin khawatir dengan dampak jangka panjang dari konflik ini terhadap pasar energi global. Harga minyak mentah yang melonjak tajam menyentuh angka tertinggi dalam 2 tahun terakhir, dengan harga Brent mencapai USD 85 per barel, sementara WTI menyentuh angka USD 82 per barel. Para analis memperkirakan, jika ketegangan ini terus berlanjut, harga energi dapat terus meningkat, memperburuk krisis inflasi yang sudah melanda banyak negara di dunia. Selain itu, efek domino dari ketegangan ini mulai terlihat di sektor lain, seperti perdagangan internasional, dengan beberapa negara penghasil minyak besar, seperti Arab Saudi dan Rusia, mulai memperketat kebijakan ekspor mereka. Kami khawatir bahwa jika ketegangan ini berlarut-larut, akan ada dampak besar pada pasokan energi global, yang pada gilirannya akan mengganggu kestabilan ekonomi global, ujar seorang analis energi dari Bank Dunia. Keamanan dunia maya, ancaman baru di tengah perang sibernetika. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran juga mengarah pada eskalasi perang sibernetika. Kedua negara terlibat dalam saling serangan dunia maya yang intens. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa Iran telah melancarkan serangan siber terhadap sejumlah infrastruktur vital di Amerika Serikat, termasuk sistem energi dan jaringan keuangan. Menurut sumber dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, serangan tersebut telah menyebabkan gangguan besar, meskipun belum ada kerusakan permanen yang dilaporkan. Di sisi lain, Amerika Serikat membalas dengan meluncurkan serangan siber terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah Iran dan sejumlah entitas militer yang terhubung dengan jaringan Iran. Ini adalah serangan dunia maya yang sangat canggih. Kedua belah pihak tidak ragu untuk memanfaatkan teknologi canggih untuk menyerang musuh mereka, tanpa harus menurunkan pasukan, kata seorang pejabat senior yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, kelompok peretas yang mendukung kedua belah pihak juga semakin aktif. Di sisi Iran, kelompok peretas yang dikenal dengan nama AP3 telah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan siber terhadap parusihan-parusihan besar di Amerika Serikat. Di sisi Amerika Serikat, kelompok peretas yang mendukung pemerintah juga melancarkan serangan terhadap parusihan-parusihan milik negara Iran. Kondisi ini semakin memperburuk ketegangan dan memberikan dampak besar terhadap infrastruktur digital global. Masyarakat sipil menghadapi dampak langsung bagi warga sipil, baik di Amerika Serikat maupun Iran. Dampak langsung dari ketegangan ini sudah sangat terasa. Di Tehran, ribuan orang terjebak dalam kekacauan, dengan banyak keluarga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena serangan udara yang terus-menerus. Pemerintah Iran sudah mulai mengatur evakuasi. Meskipun banyak yang melaporkan kesulitan dalam mendapatkan bantuan yang cukup, di Irak yang menjadi medan tempur utama antara kedua kekuatan ini,
kehidupan warga sipil semakin menderita. Keluarga kehilangan tempat tinggal mereka akibat serangan balasan yang terus berlangsung. Negara yang sudah lama dilanda perang ini kini harus berhadapan dengan ketegangan yang datang dari luar, memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah parah. Laporan dari badan-badan kemanusiaan menyatakan bahwa ribuan orang terluka dan terpaksa mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsi. Krisis ini telah menarik perhatian organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah Internasional yang mendesak agar kedua belah pihak segera menahan diri untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi. Penting bagi kami untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan. Namun yang lebih penting adalah menghentikan perang ini sebelum lebih banyak nyawa melayang, ujar Peter Maurer, Presiden Palang Merah Internasional. Tantangan diplomatik. Bisakah PBB menjadi penengah? PBB, yang selama ini berusaha menjadi mediator dalam banyak konflik internasional, kini berada di tengah-tengah ketegangan ini. Peran yang lebih aktif dibutuhkan untuk mendorong kedua belah pihak kembali ke jalur diplomasi. Namun, realitanya, banyak pengamat yang meragukan apakah PBB bisa berhasil mengatasi ketegangan ini, mengingat posisi kedua negara yang saling terpojok. Perwakilan AS di PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengungkapkan bahwa negaranya tidak akan mundur dalam hal mempertahankan keamanan internasional. Kami akan terus mengejar semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan kami dan melindungi sekutu-sekutu kami di kawasan ini, ujarnya dalam pidatonya di markas besar PBB. Di sisi lain, Iran juga telah mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB, menuntut agar Amerika Serikat segera menghentikan serangan dan memberikan kompensasi kepada Iran atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai, dan proses diplomatik ini tampaknya akan memakan waktu lebih lama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kini, dunia menyaksikan dengan cemas apakah ketegangan ini akan terus berkembang menjadi perang terbuka, ataukah ada kemungkinan untuk mencari jalan keluar. Setiap langkah yang diambil akan berdampak jauh lebih besar daripada sekadar keputusan militer. Ini adalah tentang keselamatan dan masa depan kawasan yang sudah sangat rapuh, dengan sentimen yang semakin tegang, harga energi yang terus meroket, dan warga sipil yang semakin menderita. Banyak yang berharap akan ada terobosan diplomatik untuk menghentikan pertempuran ini, sebelum dunia benar-benar terjerumus ke dalam bencana besar yang tidak dapat lagi dicegah. Apakah Amerika Serikat dan Iran akan menemukan jalan keluar sebelum terlambat, atau akankah konflik ini menjadi api yang tak terkendali? Dunia kini menunggu jawaban atas pertanyaan ini dengan penuh kecemasan. Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, komunitas internasional kini dipaksa untuk bereaksi terhadap risiko eskalasi yang semakin besar. Dewan Keamanan PBB yang mengadakan sesi darurat mendesak kedua negara untuk segera menghentikan aksi militer dan kembali ke jalur diplomasi. Namun, meskipun ada seruan untuk perdamaian, situasi tetap genting. Dengan kedua belah pihak yang tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, beberapa pemimpin dunia telah menyuarakan keprihatinannya terhadap eskalasi yang cepat, memperingatkan bahwa kekerasan dapat segera meluas, menyeret negara-negara lain ke dalam konflik. Uni Eropa, yang selama ini berusaha menjadi mediator antara AS dan Iran, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketegangan yang meningkat dan krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut. China dan Rusia, kepentingan strategis di Timur Tengah. China dan Rusia, dua kekuatan besar global, semakin vokal dalam menentang tindakan AS. Kedua negara memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang signifikan di Timur Tengah, dan konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas kawasan lebih jauh. China, yang sangat terlibat dalam proyek Belt and Road Initiative BRI, termasuk proyek infrastruktur energi di Iran, sangat khawatir dengan dampak terhadap kepentingan ekonominya. Dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China, Beijing menyerukan agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan mendesak semua pihak untuk kembali ke dialog
guna menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Rusia, yang memiliki hubungan panjang dengan Iran, terutama dalam konteks kerjasama militer dan energi, memperingatkan bahwa agresi Amerika Serikat yang berkelanjutan dapat memicu ketidakstabilan kawasan yang lebih luas, yang bisa menarik Rusia lebih dalam ke dalam konflik. Pejabat Rusia telah menunjukkan bahwa mereka siap mendukung Iran jika tindakan AS terhadap negara itu berlanjut. Sekutu Timur Tengah bersiap menghadapi skenario terburuk negara-negara di Timur Tengah, khususnya yang bersekutu dengan AS seperti Arab Saudi dan UEA, mulai mempersiapkan diri secara militer jika konflik ini meluas. Di Riyadh, otoritas Arab Saudi dilaporkan telah meningkatkan kesiagaan, memperkuat pertahanan udara, dan memindahkan aset militer ke lokasi-lokasi strategis di sepanjang perbatasan. Selain itu, pejabat Saudi telah mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan mereka di Washington untuk membahas rencana kontingensi jika situasi semakin memburuk. Sementara itu, sekutu-sekutu Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan sejumlah kelompok milisi di Irak secara terbuka menyatakan niat mereka untuk membalas serangan terhadap pasukan AS dan sekutunya di kawasan tersebut. Kelompok-kelompok ini, yang sebagian besar didukung oleh Iran, mengindikasikan bahwa mereka akan menganggap setiap tindakan militer lebih lanjut oleh AS sebagai deklarasi perang terhadap sekutu-sekutu Iran, yang berpotensi memperburuk konflik menjadi perang regional yang lebih besar. Peran media membentuk persepsi publik seiring berkembangnya situasi ini. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang konflik ini. Di Amerika Serikat, media cenderung menggambarkan aksi militer ini sebagai respons yang diperlukan terhadap provokasi Iran, menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh ambisi nuklir Iran dan upayanya untuk mendestabilkan kawasan. Namun, di Iran, media yang dikendalikan negara menggambarkan cerita yang berbeda, menekankan hak negara untuk membela diri terhadap agresi asing, dan menggambarkan AS sebagai pihak yang memulai kekerasan. Platform media sosial, terutama Twitter dan Telegram, juga menjadi medan pertempuran untuk perang informasi. Baik AS maupun Iran telah meluncurkan kampanye digital untuk mempengaruhi opini internasional, menggunakan tagar, video, dan gambar untuk mendominasi narasi yang mereka inginkan. Hal ini menyebabkan banjir disinformasi, dengan kedua pihak saling menuduh menyebarkan laporan palsu dan melabeli-beacon fakta untuk membenarkan tindakan militer mereka. Organisasi kemanusiaan serukan tindakan segera situasi kemanusiaan di Iran dan wilayah sekitarnya semakin memburuk seiring dengan intensifikasi kekerasan. Organisasi internasional seperti Komite Internasional Palang Merah, ICRC, dan Médecins Sans Frontières, MSF, telah mendesak agar akses kemanusiaan tanpa hambatan diberikan ke daerah-daerah yang terdampak untuk memberikan bantuan medis dan bantuan kepada warga sipil yang terjebak dalam konflik. Kami sedang menyaksikan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Jumlah korban luka terus meningkat, dan layanan penting, termasuk kesehatan, telah terganggu secara signifikan, kata seorang juru bicara MSF. Kami mendesak kedua pihak untuk memberikan akses kemanusiaan, sehingga kami dapat membantu mereka yang paling membutuhkan. Ada juga kekhawatiran yang berkembang mengenai potensi pengungsian massal. Ribuan warga sipil sudah melarikan diri dari daerah yang terkena dampak, terutama di Irak, di mana banyak yang mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsi di pinggiran Baghdad. Aliran pengungsi diperkirakan akan meningkat seiring dengan meluasnya konflik, semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh. Tantangan ekonomi, rantai pasokan global, terancam konsekuensi ekonomi dari konflik yang sedang berlangsung semakin terlihat. Rantai pasokan global, terutama yang bergantung pada minyak dan gas, terganggu oleh meningkatnya volatilitas di kawasan tersebut. Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting bagi pengiriman minyak dunia, telah menjadi titik api. Dengan kekhawatiran bahwa eskalasi lebih lanjut bisa mengakibatkan penutupan jalur tersebut. Pasar minyak sudah terimbas dengan lonjakan harga yang tajam.
Harga Brent yang menyentuh angka tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan harga minyak ini semakin memperburuk tekanan inflasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor bahan bakar. Para ekonom memperingatkan bahwa jika konflik ini berlanjut, ini bisa menyebabkan penurunan ekonomi global dengan dampak besar pada perdagangan, investasi, dan lapangan pekerjaan. Jalan ke depan. Apakah masih ada harapan untuk diplomasi? Saat ini, kemungkinan tercapainya terobosan diplomatik terlihat semakin kecil. Baik Amerika Serikat maupun Iran tampaknya terjebak dalam siklus provokasi dan balasan. Dengan masing-masing pihak enggan mundur. Namun, masih ada sedikit harapan bahwa tekanan internasional, ditambah dengan pertimbangan politik internal di kedua negara, dapat mengarah pada deeskalasi dalam beberapa minggu mendatang. Uni Eropa telah menegaskan komitmennya untuk menjadi mediator antara kedua kekuatan besar ini. Dan tampaknya negara-negara seperti Rusia dan China bisa memainkan peran konstruktif dalam mendorong kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Namun, waktu sangat terbatas. Karena dampak dari konflik ini terhadap nyawa warga sipil, pasar global, dan stabilitas kawasan semakin meningkat. Sekarang, dunia menunggu dengan cemas apakah upaya diplomatik akan berhasil, atau apakah ketegangan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Taruhannya sangat tinggi, dan konsekuensinya bisa dirasakan di seluruh dunia untuk beberapa generasi mendatang.